20 gitu ya, ternyata rumah masih tertutup. Suami belum datang-datang. Sebagai istri ada rasa khawatir. Sekitar jam 8 lebih baru suami tiba. Pak, kok nggak kasih tahu sih? Ini mah mobil teh rusak. Tapi puji Tuhan, rusaknya tidak di jalan tol. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Sekalipun mobil rusak, akhirnya dibawa ke bengkel, tapi sudah melewati tol. Andai kata tadi di tol, berarti mereka harus memesan untuk derek gitu ya. Tapi Tuhan memberikan pencobaan, tapi memberikan solusi dan memberikan keringanan. Yang kedua kesaksian saya, tahun 2015 Februari, saya operasi otak dan harus setiap tahun kontrol. Tahun 2019, saya masih ingat kami kontrol juga ke sana, Agustus. Pada waktu itu dokter mengatakan karena keadaan ibu semakin membaik, tahun depan 2020, ibu tidak usah kontrol. Yang mau saya saksikan, kita tahu bersama-sama selama tahun 2020 ini COVID pandemi melanda kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya kontrol 2020. Jadi artinya saudaraku, langkah-langkah kita Tuhan menetapkan. Tuhan tahu kapan kita bergerak, kapan kita harus diam. Kapan kita bersyukur, kapan kita mengeluh, tetapi ucapan syukur tetap ada kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya juga mengucap syukur sama Tuhan kalau 2020 apapun yang terjadi Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan saya. Yang pertama dimulai dari awal tahun 2020, sebelum banget pandemi saya dikasih kesempatan sama Tuhan ya, berkat yang luar biasa buat bisa bekerja, liburan sambil bekerja ke Eropa 1 bulan. Pas banget saya pulang, ternyata pandemi yang mengharuskan saya pulang ke Indonesia dan gak bisa balik lagi ke Korea sampai sekarang udah 9 bulan. Jadi ya mau nggak mau saya harus di Indonesia, dan tapi di Indonesia pun Tuhan masih tetap pelihara saya dengan kasih pekerjaan yang menurut saya tuh keren banget ya. Jadi kayak saya nggak cari-cari tapi Tuhan yang kasih gitu ya. Jadi puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, kalau bulan Desember ya, awal Desember kemarin tuh saya kontak sama orang yang positif corona, satu mobil, terus dalam 1 minggu kayaknya saya ngobrol gitu ya, sering karena kerja bareng. Tapi puji nama Tuhan kalau meskipun saya kontak sangat intens gitu ya, saya Tuhan lindungi gitu ya, masih kasih kekuatan, saya tetap negatif. Saya udah PCR 4 kali ya saudara, jadi jangan usah takut sama saya, udah aman. Dan Tuhan kasih hikmat ya buat saya, biar saya orangnya tuh sangat disiplin, sangat ya disiplin pakai masker. Jadi menurut saya itu salah satu yang Tuhan kasih sama saya biar saya nggak kena. Jadi saya tuh disiplin banget. Makanya di kesempatan ini juga saya rindu banget mau menghimbau saudara-saudara, bapak, ibu, om, tante semuanya buat kita sama-sama kan dikasih privilege nih bisa ibadah, sedangkan di tempat lain kan belum boleh ibadah ya. Tapi kita harus mengerjakan bagian kita, pergunakan waktu dengan sebaiknya. Dengan cara apa? Dengan cara pergunakan kita punya iman, tapi kita iman aja nggak cukup, kita harus perbuatannya apa? Pakai masker yang baik. Jadi di gereja tuh pakai masker semua yang baik, jangan kelihatan hidungnya, karena kalau hidungnya kelihatan tuh sama aja bohong. Satu. Terus yang kedua, nggak cuma di gereja jaganya, tapi di rumah juga jaga, karena kan kita tuh semua tuh sama-sama punya peluang yang sama buat bawa virus kasarnya gitu. Jadi di rumah pun kemanapun kita beraktivitas tuh maskernya tolong tetap digunakan biar kita sama-sama bisa menjaga, biar kita boleh semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Masih ada yang bersaksi? Selamat tahun baru saudara-saudara yang terkasih. Saya juga ingin bersaksi, dan bukan hanya istri saya saja yang bersaksi, tapi saya juga ingin menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Yang ingin saya saksikan adalah kami punya tanah di Sumatera yang cukup strategis lokasinya dan lumayan luas. Pada tahun 2013 ada yang menyerobot tanah kami itu seluas 1.500 meter.
Dan pada saat itu kami minta berdamai dengan penyerobot, tetapi mereka tidak mau, sehingga kami akan menaikkan ke pengadilan. Pada saat di pengadilan, kami kalah, karena lawan kami yang berpengadilan itu adalah seorang tokoh masyarakat yang bisa mempengaruhi saksi-saksi. Sehingga kami lepas begitu saja. Pada tahun 2016, ada lagi yang menyerobot seluas 2000 meter, yaitu kepala desa di daerah kami sendiri. Pada saat diserobot tanah kami ini seluas 2000 meter, masuk juga di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan kami juga kalah. Kekalahan kami ya karena pengacara kami berselingkuh. Bukan memihak kepada kami, tetapi memihak kepada lawan kami, yaitu ke kepala desa tadi. Sehingga pada keputusan di pengadilan, kami juga dikalahkan. Sehingga 2 kali perkara, kami mengalami kekalahan. Dengan kekalahan itu, kami bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana keadilan itu? Yang benar disalahkan, yang salah malah dimenangkan. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami di dalam setiap persoalan kami, itu doa kami di dalam keluarga besar kami. Sehingga tanah itu dikuasai oleh kepala desa, dan begitu dimenangkan perkara, tanah itu langsung dijual berupa kapling. Begitu dijual berupa kapling, langsung berdiri bangunan-bangunan permanen di atas tanah yang dimenangkan oleh kepala desa tadi. Pada tahun 2018, ada lagi pihak yang mengklaim bahwa tanah yang kami miliki itu adalah milik neneknya, milik kakeknya. Sehingga mereka menuntut kami. Yang dituntut di sini ada 3 kelompok, yaitu penyerobot pada tahun 2013 dan penyerobot tahun 2016, yaitu kepala desa, dan kami sebagai pihak ketiga yang menguasai tanah yang diklaimnya itu. Pada saat diklaim tanah yang kami kuasai itu semua, sehingga masuk lagi di pengadilan. Sampai di pengadilan, puji Tuhan, kami hanya mengandalkan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga di dalam pengadilan kami dimenangkan di dalam pengadilan itu, dan termasuk tanah yang dikuasai oleh penyerobot pertama dan penyerobot kedua, semua utuh kembali ke kami. Itulah karena kasih kuasa Tuhan yang tak terduga. Mungkin kita secara manusia tidak bisa membayangkan yang sudah dikuasai orang beberapa tahun dan yang sudah berdiri bangunan di atas tanah itu beberapa tahun, tetapi dengan sendirinya bangunan-bangunan itu dipindahkan dan tanah itu dikosongkan sampai sekarang ini. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara-saudaraku, sampai juga ditingkatkan ke pengadilan tinggi di Sumatera Utara, yaitu di Kota Medan. Di dalam pengadilan tinggi di Kota Medan, kami tetap dimenangkan dengan kembali utuh tanah itu sebagaimana sedia kala, dan sedikit pun tidak ada yang dikuasai oleh penyerobot tadi. Dan sampai saat ini kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa tanah yang kami perjuangkan beberapa tahun ini sudah kembali ke kami dengan utuh, tidak ada berkurang sedikit pun. Itu semua karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat dan yang tidak pernah terpikirkan kasih setianya kepada kita umatnya yang setia di dalam Dia. Demikian kesaksian saya. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih ada? Kita nyanyi dulu. Kita nyanyikan dengan Yesus. Puji Tuhan, saya juga mau bersaksi di mana kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tahun 2000 itu Tuhan sudah pelihara kami sekeluarga, baik istri, anak, mantu, cucu, luar biasa lah.
Ya, saya dicukupkan di berkat-berkat Tuhan itu dicukupkan. Luar biasa lah Tuhan ya. Ya tentu ada persoalan, ada pasti persoalan. Tapi persoalan itu bisa Tuhan selesaikan dengan baik ya. Di akhir tahun itu, di akhir tahun kemarin itu saya juga ditolong oleh Tuhan. Beberapa kali saya sakit, tapi Tuhan itu sudah memulihkan saya. Istri saya juga kemarin sempat bikin heboh juga, aduh. Itu juga saya juga berterima kasih, dia ada dalam keadaan yang baik. Ini semua berkat Tuhan Yesus. Saya ucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang saya selalu dapatkan dengan limpah ya. Firman Tuhan yang dari Bapak Gembala. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala, kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, Revi, dari staf juga yang membuat saya kuat. Tahun 2000 itu saya boleh ada berjalan dengan baik karena firman Tuhan ada. Memotivasi saya, menggairahkan saya, memimpin saya, menghibur saya, sehingga saya boleh melewatinya dengan baik. Roh Kudus juga yang selalu ada di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kepada rekan-rekan sepelayanan, wakil gembala juga saya ucapkan terima kasih. Semuanya baik, ya, sidang jemaat baik semuanya, luar biasa. Itu berkat Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita nyanyi dulu ya. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Yang bersaksi boleh tampil ke depan. Singkat padat. Puji Tuhan, selamat sore semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah masuk di tahun 2021, beberapa hari ya. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau di awal tahun ini, kami diizinkan untuk mengalami kedukaan, di mana besan saya sudah dipanggil Tuhan, yang secara manusia kami juga tidak menduga, karena memang usia itu Tuhan, ya rahasia Tuhan. Jadi besan saya itu memang sudah sakit, memang bertahun ini dia kena komplikasi. Nah beberapa minggu yang lalu gitu dia itu mengalami sakit, makin lama makin drop. Jadi sebelum akhir tahun kami bawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit ke dokter dulu, dari dokter katanya udah mesti dibawa ke rumah sakit. Di sini penuh, jadi kami bawa ke rumah sakit Cimacan. Sebenarnya harus masuk ICU, tapi karena memang tempatnya penuh, jadi dia di UGD dan hanya beberapa hari ya dia meninggal. Karena memang situasinya sekarang
begini, jadi seperti ada pandemi gitu. Jadi rumah sakit mengharuskan harus cepat dikebumikan. Jadi terima kasih kepada Tuhan sudah dimakamkan di Pasir Hayam. Kami juga berterima kasih kepada sidang jemaat, majelis jemaat semua yang sudah memberi dukungan, simpati, doa semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala dengan utusannya, staf ya, Pendeta Ruben boleh memimpin acara ibadah pemakaman dengan baik. Saya tahu itu semua adalah jalannya Tuhan. Firman Tuhan pada waktu pemakaman itu sudah menyadarkan saya bahwa hidup ini sungguh seperti bayang-bayang katanya ya, yang ada sebentar dan hilang, seperti bunga rumput yang ada pada pagi dan siang sudah layu. Terima kasih ya, dengan itu kami semua keluarga sudah dihiburkan, sudah dikuatkan, dan untuk mengantisipasi keadaan kami semua kemarin sudah di keluarga ya, saya, suami, semua anak, menantu, cucu semua sudah menjalani rapid antigen itu ya, tes rapid antigen, dan kami semua negatif. Ya, tidak ada indikasi COVID apa segala macam gitu ya. Puji Tuhan, secara manusia ya, kami memang secara keadaan ya kami berduka, tapi di dalamnya saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan ya, sebab besan saya ini dia begitu setia. Memang dia ikut Tuhan gitu ketika ikut dengan kami gitu ya. Tapi saya boleh melihat perjalanan imannya gitu, pertumbuhan imannya luar biasa. Dia setia mengikuti doa puasa tuh, bahkan mungkin lebih dari saya gitu belakangannya. Setiap Rabu gitu ya, dia nggak pernah bolos, kaum wanita minggu gitu. Hanya pada sekarang aja dia fisiknya lemah gitu ya. Terima kasih ya kepada Tuhan yang sudah begitu baik. Nah, saya juga boleh melewati tahun 2020 itu, kalau saya pikir gitu. Sekarang saya sudah melewati usia 65 tahun. Satu usia yang udah bukan muda lagi. Kadang saya juga berpikir apa yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi kepada saya semangat, kekuatan gitu ya. Kesehatan sehingga saya masih boleh melakukan aktivitas dengan baik. Dan terlebih hati saya gitu, pikiran saya selalu tertuju kepada Tuhan. Saya begitu menyadari bahwa hidup ini adalah bukan tujuan. Hidup ini adalah perjalanan, hidup ini proses. Jadi saya selalu pikir, Tuhan apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Dan Tuhan memberi kepada saya gitu melalui firman Tuhan, kekuatan, penghiburan. Kadang saya melihat saudara ya, kehidupan setiap kita itu sangat berbeda. Kepada kita semua dipercayakan perjalanan hidup yang masing-masing. Dan saya berkata kadang dalam hidup saya gitu ya, selama 65 tahun saya jalani. Kadang saya begitu kuat, begitu mampu. Tapi kadang juga saya begitu rapuh. Sampai saya kadang tidak bisa berkata, hanya tidak bisa berdoa gitu ya. Jadi hanya Tuhan gimana. Tetapi di setiap keadaan Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jadi saya menyadari kalau saya ada pada saat ini dengan keadaan yang baik, keluarga, pekerjaan semua kami diberkati di dalam Tuhan. Saya tahu itu semuanya kebaikan Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan, dan harus yakin kalau Tuhan sudah menolong di tahun-tahun yang lalu, menolong kita, menolong saya, menolong kita semua. Kita juga yakin di tahun-tahun yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan tetap ada bagi kita. Sekian, Tuhan. Haleluya. Ayo siapa lagi? Ayo saksikan kebaikan Tuhan di tahun 20.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, khususnya untuk saya pribadi, juga untuk keluarga kami. Tahun 2020 ini mungkin semua juga kena imbasnya ya, termasuk kantor kami. Tapi bukan itu yang mau saya saksikan. Tuhan itu lebih baik dari apapun masalah kita. Dia udah nyiapin semua jalan keluarnya. Mungkin saudara-saudara saya, adik saya, atau bahkan adik saya sendiri pun terkena imbasnya gitu, bahwa mereka dipecat dari pekerjaannya. Tapi yang ingin saya saksikan adalah jika kita berpegang teguh pada ketetapan Tuhan, bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu fokusnya sama Tuhan, bukan sama masalah, maka semua masalah itu akan dilewati. Dan saya juga bersyukur sama Tuhan selama 2020 kemarin di Jakarta nggak bisa ibadah, jadi saya terpaksa setiap minggu saya pulang ke sini. Saya bersyukur sama Tuhan, dalam setiap perjalanan saya pulang ataupun pergi, Tuhan selalu melewatkan setiap dalam tanda kutip rancangan kecelakaan, rancangan apapun, karena saya selalu berharap sama Tuhan. Saya selalu fokus bahwa Tuhan akan menolong saya. Nah, yang terakhir saya juga mau menyaksikan bahwa untuk tahun 2021 ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang di sini kita selalu dilindungi oleh Tuhan, karena Tuhan khususnya 2020 kemarin Tuhan kasih jawaban ke saya. Tuhan, kira-kira jawaban dari semua ini apa? Saya nemukan dari Wahyu 3 ayat 10 bahwa di situ jikalau kita berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Tuhan serta melaksanakannya, kita menunggu Tuhan Yesus datang, kita akan diliputkan dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada pada dunia ini. Apalagi sekarang udah jelas-jelas COVID udah kelihatan. Sekarang puji Tuhan, kemarin pun mungkin cobaannya istri saya satu kantor ada yang positif, jadi semua rame. Tapi saya bilang sama dia, baca Wahyu 3 ayat 10, jikalau kita berpegang teguh pada Tuhan, kita akan dilewatkan. Dan puji Tuhan, setelah dites rapid dan lain sebagainya, semua dilewatkan, puji Tuhan. Dan intinya adalah Tuhan Yesus yang sudah menolong kita di tahun 2020, Dia juga akan menolong kita di tahun 2021 ini dan tahun-tahun selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada satu orang lagi? Kita nyanyi Glory sambil berdiri. Glory
sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku terdapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus Bapa. Ku beri syukur dalam simfoni ke depan untuk berdoa. Yang di mana Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Bapa, kami telah memuji-muji Engkau, kami juga boleh mendengarkan akan setiap kesaksian. Haleluya. Bapak, Engkau baik, Engkau pemelihara kehidupan kami Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati akan Engkau Tuhan. Sungguh kekuatan datang daripada-Mu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ialah setiap kami boleh mempergunakan waktu dengan baik Tuhan untuk senantiasa lebih hari lebih mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Saat ini juga kami akan diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan hamba-Mu yang Engkau telah urapi untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pelayan yang selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore saudara-saudara, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya minta izin kepada yang mau menyampaikan firman Tuhan bahwa saya mau bersaksi sedikit saja. Kalau saya boleh berdiri. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari yang sulit saya boleh lewati sampai masuk tahun 2021. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, saya juga tidak mampu. Karena saya adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Sepeninggalnya Bapak Gembala, saudara, saya tidak mempunyai kemampuan apapun untuk saya berdiri di mimbar. Untuk sebagaimana saudara tahu mungkin bahwa saya itu hanya, kalau istilah sekarang, bahwa saya itu hanya di belakang layar saja. Tapi seiring waktu Tuhan tolong saya, Tuhan memampukan saya, Tuhan memberikan kekuatan setiap saat. Tentu dengan dibantu oleh bapak-bapak majelis jemaat yang ada, yang seringkali dikatakan gembala-gembala kecil yang sudah ada bersama dengan saya, menolong sehingga pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik. Juga kepada semua kaum wanita, baik kaum pria, baik kaum muda, juga guru-guru sekolah minggu. Kalau semua pekerjaan Tuhan boleh berjalan, itu semua karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan yang seperti saya katakan tadi, bahwa karena saudara-saudara yang ada bersama dengan kami yang menolong pekerjaan ini. Apapun yang saudara kerjakan buat Tuhan, upahnya itu bukan untuk saya, tapi untuk saudara-saudara semua. Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Yaya bahwa dia mempunyai besan yang baik, yang setia dalam iring kepada Tuhan, selalu setia pada akhir hidupnya. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan tuntut dari kita. Yang Tuhan mau bahwa kita itu tetap setia. Tuhan tidak akan tanya tahun 2020 yang sudah kita tinggalkan kemarin. Tapi Tuhan akan tanya, hari ini engkau ada di mana? Apa yang engkau kerjakan? Apakah engkau masih setia? Apa engkau masih cinta Tuhan? Itu yang akan Tuhan tanyakan kepada kita besok dan selamanya. Sampai hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita di depan kita. Baiklah saudara-saudara, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lain ya saudara-saudara, selain dari ucapan terima kasih saya sekali lagi kepada tua-tua sidang, kepada semua yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan, baik kepada seluruh jemaat yang sudah begitu setia ada bersama dengan kami dan selalu menopang. Biarlah itu dikerjakan terus, saling mengasihi, saling menghormati, saling ya perlu memang harus ditegur, saling menegur. Ditegur mungkin ada hal-hal yang tidak baik, ada kekurangan. Jadi dari kita pun jangan sampai
Kenapa itu urusan saya? Jangan, saudara-saudara. Baiklah kita terbuka, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan masih tegur kita adalah hal yang baik. Kalau yang menegur itu masih sesama kita, itu baik. Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan sendiri, seringkali teguran Tuhan itu lebih keras daripada teguran manusia. Nah, sebelum Tuhan tegur, baiklah kita menyadari untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu kemarin sudah tidak akan kembali, tapi waktu yang di hadapan kita yang ada, kita mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyadari bahwa segala kekuatan datang dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini juga mungkin belum beberapa lama ini, Bapak Pendeta Maksi Bolang meninggal dunia, sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Itu adalah teman satu angkatan dari Bapak Onesimus, dan teman satu angkatan juga dengan kita, dan dengan Bapak Gembala kita. Jadi kita lihat bahwa memang Tuhan juga sedang bekerja. Saya juga bingung ya saudara-saudara, kenapa keadaan ini sampai luar biasa. Hamba-hamba Tuhan GPDI yang senior banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi kan kita tidak tahu itu semua Tuhan punya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita lebih baik kita berjaga. Terima kasih dan puji Tuhan, Tuhan memberkati selalu. Tes. Haleluya saudara. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baru 2 hari yang lalu saya berdiri di sini dan sekarang kembali lagi berdiri di sini. Saya berterima kasih kepada Tuhan juga melalui mama saya sebagai ibu gembala mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara senang kan lihat Ibu Gembala bicara seperti tadi ya. Walaupun bicaranya cuma 7 menit, tapi banyak hal yang bisa jadi berkat buat kita. Dan kita bisa belajar bahwa Roh Kudus bisa bekerja pada diri siapa saja yang memang mau dipakai olehnya. Nah, saudara yang kekasih, sebelum saya mulai khotbah saya, jadi saya mau minta maaf sebelumnya. Karena khotbah yang kemarin, yang tahun baru itu ada yang bicara sama saya, terlalu rumit, Rev. Kalau bisa tolong dibikin sederhana. Jadi saya mohon maaf ya, dan mohon maklum. Saya minta maklum dari saudara, karena saya baru lulus sekolah Alkitabnya juga bulan April kemarin, jadi belum 1 tahun. Saya kalau dibandingkan sama yang tadi pagi khotbah aja ya, Henry menantunya Umoong itu udah beda 10 angkatan. Saya angkatan 31, dia angkatan 21. Apalagi jangan dibandingkan sama Pak Yonatan, itu guru saya. Yang ngajar saya ilmu berkhotbah itu beliau, homiletik namanya. Atau Tante Herlina, Om Edi, apalagi papa saya ya. Sampai ada orang bilang, wah ya Revi bagus khotbahnya. Mungkin nanti sekitar 20 tahun lagi bisa sama lah kayak Om Yoyo katanya. Lama bisa 20 tahun kalau umur panjang ya. Tapi ya, jadi ya begitulah ya saudara, mohon maaf kalau misalnya. Saya pernah bilang juga ke mama saya, buat saya pribadi orang yang bagus khotbahnya tuh yang bisa materi yang sulit dibikin sederhana. Tapi kalau saya kelihatannya materi yang sulit jadi lebih sulit. Jadi ya mohon maaf sekali lagi. Tapi memang betul keadaan sekarang makin
sedih karena yang tadi Mama bilang Om Mak Sibolang itu juga dipanggil Tuhan dan itu teman Papa dan banyak hal yang bukan banyak hal. Ada ya hal yang kita tidak mengerti luar biasa tahun 2020 itu kenapa begitu banyak hamba Tuhan GPDI senior yang dipanggil. Tapi satu yang saya yakin ya Papa senang, terus apalagi dia sudah ada temannya lagi ya banyak. Mungkin hari ini pemikiran saya di surga gitu ya, Papa lagi ngobrol sama siapa gitu, atau plung, Om Maksi di sebelah. Kok di sini? Iya, gimana dong? Ya sudah ngobrol gitu. Tapi ya itulah yang namanya seperti tadi Tante Yaya cerita juga mengenai besannya bahwa kita setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi saya diberkati juga dengan banyaknya yang tadi kesaksian bahwa kalau saudara perhatikan ya, itu yang kesaksian semua itu memberitakan tentang pembelaan Tuhan terhadap hidup mereka dalam hidup mereka pada tahun 2020. Kalau saudara perhatikan jauh lebih dalam, itu mereka semua yang bersaksi itu orang-orang yang setia. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan bukan Tuhan yang buta. Tuhan bisa lihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang setia, mana yang biasa saja. Jadi kepada anak-anaknya yang setia kepadanya, dia tidak kecewakan. Pembelaan Tuhan akan benar-benar nyata dalam kehidupannya. Jadi tadi saya perhatikan, oh si ini, oh si itu, nggak aneh. Kebaktian rajin, ada yang ikut Biston, doa puasa. Kebaktian lebih dari sekali, 2 kali seminggu. Kalau ada di Cianjur pasti datang. Nggak aneh, karena janji Tuhan memang terhadap mereka yang setia kepadanya. Nah, mari kita coba belajar satu hal baru, saudara. Pada sore hari ini, seperti yang jadi tema di belakang adalah Efesus 5. Coba kita buka itu ayat natsnya. Efesus 5 ayat berapa saudara? 16. Dalam nama Yesus. Maaf, saya nggak tahu. Efesus 5 ayat 16 bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara perhatikan, itu ayat dimulai dengan huruf kecil, artinya ayat tersebut tidak lepas dari ayat sebelumnya, ayat 15. Kita baca bersama ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, apabila kita lihat ayat ke-15 dan ayat ke-16, kita harus mulai dari ayat ke-15 untuk menjelaskan apa yang akan ada di ayat ke-16. Namun demikian, ayat ke-15 ini ada dalam satu perikop Fatsal 5. Jadi saya kalau bicara mengenai firman Tuhan adalah lebih baik kalau kita selalu menempatkan ayat atau firman tersebut sesuai dengan konteksnya. Jauh lebih baik kalau kita belajar melihat sebagai satu kesatuan, satu keseluruhan. Ayat 15 yang tadi kita baca adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Atau kalau dalam bahasa Inggris, hiduplah dengan seksama. Tapi sebelum itu saudara, sebelum ada ayat 15 yang bicara hiduplah dengan cara seksama atau secara bijak, kita lihat di Efesus 5 ayat 8, ayat yang pernah kita bahas juga sebelumnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Baca bersama-sama, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebelum ada hidup secara seksama, hidup sebagai orang bijak, ada hidup sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus bukan rasul, bukan murid,
yang pendidikan rendah seperti Petrus. Dia punya hikmat yang luar biasa. Dia punya guru yang Profesor Gamaliel. Jadi dia punya tulisan akan tersusun rapi. Apa yang dia tulis itu bukan apa yang asal, tapi yang memang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus melalui tulisannya sehingga keluar satu hal yang rapi. Kalau kita lihat lagi ke awal Efesus 5 ayat yang ke-1 dan kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat kedua. Dan apa? Hiduplah di dalam kasih. Cukup. Ada 3 kali Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus dalam surat ini khususnya. Pertama, hiduplah di dalam kasih. Kedua, hiduplah sebagai anak-anak terang. Baru yang ketiga, hiduplah dengan cara seksama atau dengan bijak. Nah, kalau kita mau paham, kita harus lihat mulai dari Efesus 5 yang pertama. Ayat yang pertama bilang, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kalau dalam bahasa Inggris, oleh karena itu jadilah peniru-peniru Allah. Saudara, tidak ada tujuan yang lebih tinggi di dalam hidup kita bahwa kita harus hidup seperti Bapa kita. Kejadian 1 ayat 26 sudah berkata bahwa kita awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang sudah hilang sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dan sampai Yesus datang kembali, gambar dan rupa Allah sulit untuk kita miliki. Karena untuk bertemu dengan Allah Bapa, berdoa kepada Allah tidak bisa langsung. Tapi sejak Yesus turun, diberikan karena kasih Bapa, dan Yesus rela mati karena kasihnya juga untuk kita. Kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Sebagai seorang anak, pasti kita akan menunjukkan sifat-sifat dari Bapaknya. Oleh karena itu Paulus bilang, jadilah hidup di dalam kasih seperti anak-anak atau penurut-penurut Allah dalam bahasa Indonesianya. Kasih adalah satu power, satu kekuatan yang luar biasa. Kasih adalah yang awal segala sesuatu bisa terjadi. Keselamatan kita bisa punya karena kasih. Kasih adalah dasar segala sesuatunya. Disebut kasih adalah yang terbesar di atas iman maupun pengharapan. Oleh karena itu Paulus menempatkan jangan lupa bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih dan Bapa kita adalah kasih dan kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah kasih. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kasih. Kita menunjukkan bahwa sifat Allah, kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Itu yang tidak bisa kita lepaskan dari satu keseluruhan perikop ini. Bahwa kita awal dari kasih kita diterima oleh kasih Yesus. Dan dituntut untuk menjadi hidup sama seperti Bapa kita, yaitu penuh kasih. Dan tipe kasih, saudara, kasih adalah berkorban, kasih adalah memberi, kasih adalah mengampuni. Jadi sebelum kita mau hidup bijak seperti Efesus 5 ayat 15, kita harus hidup dulu dalam kasih Allah. Omong kosong kita mau hidup bijak, tapi kita tidak hidup di dalam kasih Allah. Kita tidak menunjukkan siapa Bapa kita melalui apa yang kita lakukan. Paulus menekankan, pertama kamu harus hidup dalam kasih. Karena kasih adalah awal dari segala sesuatu yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara, setelah kita boleh hidup dalam kasih, kita baru ke poin yang kedua. Ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan berkata, akulah terang dunia, kamu juga terang dunia. Dan ayat-ayat yang di berikutnya, ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa.
Tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sifat kasih adalah mengampuni. Dalam 1 Korintus 13, kasih menutupi. Artinya apa? Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita sudah seharusnya mengampuni dia dan menutupi kesalahan dia. Dalam pengertian, saudara, kalau saudara ampuni tapi kesalahannya diuar-uar ke orang-orang, sama juga bohong. Bukan kasih, belum sempurna itu kasih. Saudara akan memiliki kasih yang sempurna jika saudara mengampuni kesalahannya dia dan menutupi kesalahannya. Itu adalah sifat kasih, seperti Yesus pun yang menutupi kesalahan kita dengan kemuliaannya. Yesus tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan kita, tidak pernah membangkit-bangkit lagi kesalahan kita. Hidup dalam kasih, hidup dalam penuh pengampunan terhadap sesama. Karena kita hidup karena pengampunan dari Tuhan kepada kita. Setelah itu, tidak berhenti di situ. Rasul Paulus tidak mau kita hanya hidup dalam kasih, tapi kita mau hidup dalam terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Terang adalah sesuatu yang nyata. Terang adalah sesuatu yang kelihatan. Tanpa bicara pun kita harus sudah terlihat berbeda dengan dunia. Dari mana? Karena dari sifat-sifat yang kita tampilkan. Makanya terang sifatnya adalah membuka. Mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan jangan, tapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Makanya tadi saudara sempat dengar mama saya bilang, jadi kalau sampai ada yang menegur, kasih tahu bahwa itu salah, sebaiknya jangan begitu. Itu adalah sifat terang. Sebagai anak-anak terang, ada saatnya kita harus berani memberitahu kepada mereka, jangan begitu. Sebaiknya begini. Kita anak-anak terang. Kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan yang memalukan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, saudara, setelah kita boleh hidup dalam kasih anugerah Tuhan dan kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak terang, menjadi contoh, menjadi model, baru kita bicara mengenai Efesus 5 ayat 15. Mari kita buka lagi. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dalam bahasa Inggrisnya, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Saudara lihat itu di layar, kata circumspectly. Ini satu kata yang penuh dengan makna. Circumspectly mengandung arti hati-hati. Mengandung arti sebuah hidup yang dia akan berpikir baik-baik, dia akan berpikir hati-hati sebelum dia bertindak, sebelum dia mengucapkan kata-kata dari mulutnya, dia akan berpikir hati-hati karena dia mau menghindari kesalahan-kesalahan atau konsekuensi yang buruk. Saya ulang ya, circumspectly artinya adalah hidup dengan cara hidup yang berpikir secara hati-hati sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan sesuatu. Berpikir jauh untuk menghindari kesalahan-kesalahan ataupun konsekuensi yang buruk yang mungkin kita bisa dapati. Saudara yang kekasih, bukankah hal ini sudah lama tidak terjadi di dalam bangsa kita? Begitu banyak, begitu sering ada kasus yang terjadi karena mereka tidak berpikir dulu baik-baik sebelum berkata dan sebelum bertindak. Banyak kasus di kantor polisi
di kantor polisi. Banyak kasus kepolisian sekarang. Seperti kasus Bapak pemimpin satu ormas. Dia ada di sana kenapa? Karena dia tidak berpikir baik-baik sebelum dia bertindak. Mengumpulkan satu kerumunan, konsekuensinya apa? Masalah Gisel, kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak berpikir hati-hati sebelum dia bertindak. Bahwa apa yang dia lakukan, konsekuensinya bisa apa terjadi di masa depan. Dia tidak hati-hati. Atau kasus lagi ada satu guru agama yang ditangkap polisi karena apa? Karena dia bilang guru agama yang lain cantik katanya. Mulut kan? Kenapa bisa ditangkap? Karena dia tidak hati-hati dalam berpikir dan berkata mengenai apa konsekuensi yang bisa terjadi. Rasul Paulus bilang, setelah kamu hidup dalam kasih, hidup sebagai anak terang, kamu harus hidup dengan bijak. Bijak apa? Bijak adalah hidup dengan berpikir hati-hati sebelum mengerjakan atau sebelum berkata apapun. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada beberapa dari saudara yang kita punya di sini. Dulu ada setia, sekarang tidak ada. Kenapa? Karena tersinggung. Sama siapa? Bukan sama orang luar, sama gereja, jemaat gereja kita juga. Ada tersinggung sama kelakuan siapa? Kelakuan gereja kita juga. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita tidak berpikir baik-baik sebelum berkata-kata dan bertindak. Circumspectly artinya hidup yang harus didasarkan kamu pikir baik-baik sebelum ngomong atau sebelum bertindak. Oh saudara kekasih, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam bicara. Banyak hal yang saya ingin katakan, tapi saya tahan artinya. Banyak hal yang saya pengen tulis di WA group atau dimanapun. Tapi akhirnya saya tahan terus saya hapus. Karena saya pikir apakah ada konsekuensi dari setiap kata-kata, ucapan, tindakan yang saya buat. Itu yang kita harus lakukan secara baik-baik dalam tahun 2021. Sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak, pikir baik-baik mengenai konsekuensi. Apakah itu akan jadi berkat atau batu sandungan? Daud, kita coba dulu, buka Daud. Di Mazmur 39. Mazmur 39 ayat pertama. Mazmur Daud pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Daud sendiri bicara, dia tahu bagaimana kalau ucapan dia bisa dipelintir, diputarbalikan oleh orang, apalagi orang fasik yang ada di depannya. Begitu pentingnya kita untuk menahan pembicaraan. Saya kadang-kadang lebih baik diam daripada saya bicara tapi salah. Saya sebetulnya lebih banyak bicara di mimbar daripada di rumah. Circumspectly artinya pikir baik-baik sebelum melakukan atau berkata sesuatu. Nah, saudara, yang kedua, kita cepat. Yang kedua, perhatikan atau circumspectly itu dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Yunani-nya itu artinya adalah hiduplah secara akurat atau betul-betul tepat. Jadi seperti begini saudara. Kalau saudara mungkin pernah menyeberang sungai dan saudara akan menyeberang di bagian yang dangkal. Saudara lihat batu, beberapa pijakan. Saat saudara mau menyeberang, saudara akan lihat dulu posisi batunya di mana. Dan kita mikir, kita menghitung apakah kita bisa
di batu itu atau tidak. Dan setelah kita pikir, kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita sudah pikir baik-baik. Dan kita melangkah secara tepat tapi hati-hati, karena kita tidak mau jatuh. Karena kita mau betul tepat ada di atas batunya, tidak mau terlalu kiri terus licin jatuh, atau terlalu kanan terus licin jatuh, atau terlalu depan terlalu belakang terus licin jatuh. Tapi kita benar-benar mau jalan di mana ada batu itu berada sehingga kita sampai ke seberang. Itu arti dari akribos, hidup yang penuh dengan keakuratan, ketepatan, kehati-hatian. Itu betul-betul hidup benar tuh. Kita melangkah hati-hati, melangkah hati-hati, melangkah hati-hati, melangkah hati-hati. Jangan buru-buru, saudara. Tuhan kita Tuhan yang sabar. Kitanya aja yang gak sabar kan? Jangan buru-buru. Yang penting kita melangkah benar dan tepat, tidak terpelincir ke kiri atau ke kanan. Itu hidup secara bijak. Dan malah dalam bahasa aslinya, akribestatos. Ada satu sekte dalam agama Yahudi, di mana mereka yang benar-benar melakukan hukum Taurat itu dengan serius, dengan tidak salah. Semua interpretasinya tuh nggak boleh ke kiri ke kanan, mesti tepat. Dan mereka lakukan itu. Itu artinya hidup dengan bijak. Hidup dengan mengikuti ketetapan-ketetapan dari firman secara benar. Bukan dengan pengertian sendiri, tapi pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi hidup secara bijak adalah hidup yang mengikuti firman, tapi betul-betul hati-hati semua. Hati-hati semua. Hati-hati semua. Semua dipikir baik-baik. Sebelum ngomong dipikir baik-baik. Sebelum berbuat satu dipikir baik-baik. Apa ada konsekuensinya? Tidak. Nah, saudara yang kekasih, jadi sebetulnya ini nyambung dengan khotbah saya awal tahun kemarin kan, bagaimana kita harus hidup dalam jalannya, memelihara ketetapan, peraturan, perintah, dan sesuai dengan yang Tuhan inginkan seperti pesan Daud kepada Salomo. Pada ayat yang berikutnya, setelah kita bisa hidup dengan hati-hati, dengan berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum bicara, sirkumspeksi juga artinya kita melihat sekeliling kita. Saudara, kita mesti lebih hati-hati tahun 2021. Hari-hari kan tidak akan lebih baik. Hari-hari makin jahat, itu firman Tuhan. Kita mesti pikir sebelum kita mau melakukan, kita mesti pikir sebelum pergi. Apa perlu kita pergi? Kita lihat tempat kita pergi, banyak orang berkerumun atau tidak. Bijak-bijaklah, pikirlah baik-baik sebelum mengambil keputusan. Setelah itu baru keluar ayat Nats GPDI Cianjur bulan Januari bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara bicara waktu. Waktu sudah ada. Dari saat Tuhan menciptakan siang dan malam, terus dinamakan itu satu siang satu malam itu adalah satu hari. Di situ waktu sudah mulai terbentuk. Saat Adam berjalan dengan Tuhan di Taman Eden, waktu itu sudah ada, hari itu sudah ada, tapi masih kekal. Waktu tidak mempengaruhi umur Adam atau umur Hawa. Mereka tidak bertambah tua dan mereka tidak akan menjadi mati. Waktu sudah ada. Waktu sudah menjadi bagian dari manusia. Waktu sudah menjadi anugerah yang bisa dinikmati. Tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan putuskan pertama kali adalah mati. Waktu berhenti untuk Adam. Waktu adalah jadi sesuatu yang menjadi bagian dari tiap orang. Menjadi alokasi tiap orang. Dan sejak saat itu semua tidak ada yang kekal.
Semua orang akan mati. Waktunya terbatas. Saudara punya waktu berapa puluh tahun, saya punya waktu berapa puluh tahun. Saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu waktu saya kapan. Seperti papa saya bilang, bisa saja saudara meninggal sebelum saya, atau saya meninggal setelah saudara. Tapi yang bagian pentingnya adalah waktu menjadi terbatas untuk manusia. Dan saat kejadian 6, di kejadian 4 sampai 6, orang 900 tahun, Adam 900 tahun, siapapun 900 tahun. Tapi kejadian 6 bilang, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Mereka akan panjang hidupnya hanya 120 tahun saja. Tuhan bicara itu, artinya apa? Karena kejahatan manusia makin jahat, Tuhan kurangi lagi waktu untuk manusia hidup. Waktu yang asalnya ratusan tahun hanya menjadi 120 tahun. Musa bilang di Mazmur 90 yang terkenal. Umur manusia berapa? Paling 70 tahun. Kalau aku kuat, paling 80 tahun. Itu kata Musa. Dia melihat bahwa waktu manusia yang ada di sekitar dia makin pendek lagi, makin terbatas lagi. Walaupun Musa sendiri meninggal pada usia 120 tahun. Tapi Musa bilang, umur manusia 70. Kalau lebih dari 80 tahun, bahasa orang zaman sekarang dapat bonus katanya. Kalau sampai lebih dari 70 tahun. Tapi yang saya mau kita tekankan, waktu ini jadi terbatas lagi buat kita. Kalau saudara lihat Metro TV pagi-pagi acara yang kesehatan, aduh, orang kena stroke lah umur 30, orang kena serangan jantung lah umur 30. Artinya apa? Makin sedikit lagi waktu yang Tuhan percayakan ke setiap manusia. Nah, waktu saudara, sebetulnya adalah sesuatu yang paling mewah yang bisa kita miliki. Satu hari saya, satu hari saudara sama 24 jam. 1 tahun saudara dengan 1 tahun saya sama 365 hari. Tapi kenapa ada orang yang bisa lebih kaya daripada kita? Kenapa ada orang yang bisa lebih susah daripada kita? Kenapa ada orang yang bisa lebih berhasil daripada kita? Karena cara menggunakan waktu setiap orang itu beda. Waktunya sama. Tapi bagaimana mereka memperlakukan waktu itu beda. Dan saudara lihat. Begitu waktu untuk manusia makin sedikit. Iblis bekerja makin luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu waktunya dia makin sedikit juga. Dia tidak punya waktu yang banyak lagi. Dia tahu masa depan dia ada di dalam neraka nanti secara kekekalan. Dan dia bekerja luar biasa seperti binatang yang sudah mau mati. Dia sabat sana, sabat sini, sabat sana, sabat sini. Supaya kita dalam hidup kita gagal mendapatkan kekekalan. Kita dalam hidup salah menggunakan waktu. Saudara, saya masih ingat waktu saya masih kecil. SD. Saya nonton TV, baru bisa nonton TV jam 4:30 atau jam 4. Ya kan? Kalau yang seumuran saya tahu pasti. Dan itu adalah cerdas cermat. Habis itu jam 5 berita daerah, jam 7 berita nasional, jam 9 dunia dalam berita. Habis itu ada Anekarya Safari, Anekarya Nusantara, apa segala macam. Tapi sebelum 4:30, saya nggak bisa nonton. Waktu saya tidak dipakai nonton. Waktu saya main sama teman-teman yang lain. Tapi mulai tahun 90 ada satu televisi RCTI namanya. Dia siarannya tidak hanya 4:30 saja. Mulai dari pagi. Dari jam 6 sampai jam 12 malam. Lihat bagaimana dunia coba untuk menangkap kita melalui waktu. Mencoba mengisi pikiran kita, hidup kita dengan waktu yang dia inginkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mempergunakan hidup kita, hidup dalam kasih, hidup dalam terang, hidup secara bijaksana. Bagaimana mau dilakukan? Kalau saudara hanya ribut soal Hyun Bin pacaran sama Song Hye Jin. Buset, itu saya dengar ceritanya, aduh Tuhan. Itu tahu nggak?
Ini saya dengar sendiri, saya tidak mau cerita siapa sumbernya ya. Tapi saya dengar sendiri, kenapa? Itu Hyubin sama Song Hye Jun pacaran. Siapa itu teh? Itu yang main Crash Landing on You. Oh, oke, saya nonton Crash Landing on You, saya nonton 4, 5, 6 episode nggak sampai beres. Oh ya, pacaran? Iya. Terus kenapa memang? Iya itu heboh. Terus? Ya itu di Korea, di Indonesia apa gitu segala macam. Oh, habis gitu nanti 2 hari 3 hari kemudian, tahu nggak? Itu ya si Hyubin sampai ada yang ngomong netizen katanya, aduh saya bersyukur katanya mereka bisa pacaran. Kenapa kamu habisin waktu ngurusin orang pacaran? Tapi tahu nggak saudara, secara nggak sadar hidup kita, waktu yang Tuhan berikan, satu kemewahan yang luar biasa, yang harus kita gunakan dengan penuh tanggung jawab di akhir-akhir ini, malah kita pakai untuk ngomongin orang pacaran. Atau kalau nggak orang pacaran, lagi ngumpul di, Kapten Musa suka ngumpul gitu ya. Kita kan udah jarang ngumpul saudara ya. Begitu ada kesempatan waktu ngumpul sama saudara, seneng lah ya kita ngobrol apa segala macam. Tapi pas duduk di meja kita tahu nggak semua orang ngobrol sama kita, betul? Ya kan? Ada beberapa orang yang akan buka HP-nya, betul? Ya. Dan begitu buka HP-nya saya lihat, oh mungkin dia chat yang penting atau apa? Bukan, main naon, main game. Game yang kayak bunder-bunder apa bola-bola gitu yang kayak balon gitu, warna merah, kuning, biru. Naon atuh? Saudara ini nih saudara kalau soal main game ya, saya kesaksian dikit aja 1 menit. Saya pernah juga kecanduan main game yang luar biasa. Dan saya belum pernah buka ini di depan istri saya. Kalau saya buka sekarang dia akan kaget dan mungkin marah. Tapi mungkin dia ada di luar. Oh enggak, ada di dalam. Tahun 2009-2010 saya main game di Facebook yang namanya Mafia Wars. Mafia Wars itu bukan kayak PUBG atau apa yang servernya banyak. Enggak. Atau Genshin Impact atau Among Us apa. Tapi servernya cuma 1, semua satu dunia main di situ. Saya main Mafia Wars. Account Facebooknya saya beli untuk punya karakter yang sudah kuat. 30 juta. 30 juta. Nah kalau sudah main game seperti itu, sudah terperangkap dalam game seperti itu, kita pengen game kita jadi karakter yang kuat. Kalau jadi karakter yang kuat, itu mesti disuntikin duit terus. Kita mesti beli poin ke Amerika, ribuan dolar. Dan saat itu 2009-2010 maaf, gaji saya 12 juta. Kerja 3 hari seminggu tapi 12 juta. Tapi saya dengan tidak bertanggung jawab memakai itu untuk bermain. Sampai saya pasang beker, bangun jam 2 malam. Kalau yang main game pasti tahu, karena ada beberapa jam yang bisa begitu. Begitu parahnya saya terikat dengan game. Sampai ujungnya 2012 saya hitung saya sudah habis. Ini saya belum ngomong betul. Jadi semoga ya tadi kan ngomong kita harus hidup dalam kasih ya. Harus mengampuni dan kasih itu menutupi ya. Saya habis 100 juta. Kan hanya game. Saya terikat luar biasa dengan game. Saya pengen jadi yang paling kuat di Indonesia. Yang paling kuat di Indonesia 750 juta habisnya. Tapi ya saya habis 100 juta. Setelah itu saya, udahlah akhirnya saya jual lagi itu. Saya nggak main lagi Mafia Wars, saya jual akunnya. Saya beli 30, begitu jual lagi 17. Keki nggak? Keki. Apa yang saya dapat? Nggak ada. Kesenangan sementara. Duit habis, nguap aja kayak gitu 80 juta nggak ada kemana-mana. Tapi habis itu ada game berikutnya juga yang saya terikat. Habis game berikutnya ada game berikutnya juga lagi yang saya terikat. Semua game berikutnya yang lagi saya terikat. Saudara, hati-hati. Ada orang yang mungkin berani ngomong di depan saudara. Oh, saya sudah keluar dari medsos. Saya udah nggak main lagi WA, Facebook saya nggak main. Betul. Tapi dia main game. Gimana itu? Itu sama parahnya. Karena apa maksudnya? Waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan dengan bertanggung jawab.
Sekarang puji Tuhan, saya udah gak ada ketertarikan lagi main game. Game apapun. Sampai saya pasti, aduh. Udahlah, gernawan gitu. Aduh. Saudara, kalau saya boleh ngomong, saudara mendingan nonton. Suka nonton daripada suka main game. Kenapa? Karena kalau nonton, drama atau apapun, masih ada pelajaran mengenai kehidupan yang saudara dapat. Tapi setelah nonton udah, gak perlu dibawa-bawa. Dia pacaran sama si ini, udah gak usah diceritain lagi. Terlalu jauh. Tapi apa yang saya mau katakan, atau Rasul Paulus bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggrisnya disebut redeeming the time. Tadi pagi sudah dibilang oleh Henry bahwa redeeming the time adalah tebus waktu itu. Bayar waktu itu. Waktu yang mana? Waktu yang sekarang kita miliki. Tebus dari siapa? Dari iblis. Karena waktu hari-hari yang kita jalani ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan di mana-mana. Nggak cuma virus corona aja, orang yang benci sama kita. Nggak usah yang benci, orang yang sebel sama kita. Orang yang nggak suka sama kita. Kita diam aja dia udah nggak suka sama kita. Kenapa? Hidungnya gitu. Kumaha. Jadi kita diam aja udah ada orang nggak suka sama kita. Hari-hari jahat. Hari-hari jahat apa maksudnya? Hari-hari bisa memancing kita untuk berbuat yang jahat. Kita masuk ke hari yang jahat. Tapi Rasul Paulus bilang tebus hari-hari itu, tebus waktu itu, hari-hari yang jahat yang sudah iblis miliki. Kamu tebus, kamu ganti menjadi waktu yang berharga yang kau gunakan untuk hidup dalam kasih, untuk hidup sebagai anak terang, dan untuk hidup dengan bijaksana. Seperti Kristus yang sudah menebus kita dari masa lalu kita yang gelap. Paulus juga rindu, Paulus juga ingin kita menebus waktu-waktu kita. Hari-hari yang gelap ini kita boleh rubah. Mungkin membuat dia gelap, mungkin buat orang itu gelap. Tapi untuk anak Tuhan akan selalu ada terang. Saudara yang kekasih, seperti yang mama saya bilang, atau seperti yang saya bilang juga waktu pembukaan sekolah Alkitab. Saudara kan gak semua ada ya. Saya bilang di situ, mungkin banyak orang yang bilang, Papa atau gembala kita almarhum terlalu singkat, terlalu cepat. Waktunya, umur 70, hampir 72. Tapi saya bilang saat itu di depan pendeta. Saudara, mungkin saudara boleh bilang bahwa saudara kita butuh Bapak Pendeta Awan Datu lebih. Tapi tahu saudara, ini saya bilang ke pendeta-pendeta yang ada itu. Apa yang Bapak Pendeta lakukan dalam masa hidupnya, walaupun hanya 72 tahun, kemungkinan akan lebih banyak daripada apa yang semua saudara lakukan disatukan digabung. Siapa yang nyangka umur 40 tahun, tahun 88 Tuhan sudah percayakan beliau untuk buka sekolah Alkitab Cianjur. Saya umur 40 masih kerja biasa. Tapi maksud poin saya adalah bukan dipanjang umurnya. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu yang akan dihitung. Dan saat kita sungguh-sungguh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab waktu yang Tuhan sudah berikan, penuh dengan kehati-hatian, berpikir segala konsekuensi apa yang akan terjadi. Saya akan tutup dengan satu ayat. Pemain musik saya minta ke depan. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah apa? Hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa saudara? Supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Ada berkat kemana saudara pergi. Kalau saudara mau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat ke-8 kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara, Tuhan sudah berikan janjinya, Tuhan sudah berikan resepnya. Saudara mau beruntung, saudara mau berhasil, kemanapun saudara pergi, hati-hati bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, karena Kau di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Katakan dengan penuh iman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita amini bahwa firman Tuhan bagi jalanku. Terima kasih, haleluya. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman hari ini kami boleh ditegur, diingatkan kembali untuk mempergunakan waktu yang ada. Hidup secara hati-hati sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau boleh kuatkan, teguhkan hati jemaat GPDI Cianjur menjalani tahun 2021 yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di depan, tapi kami percaya Tuhan, jikalau kami pergunakan waktu kami secara bijak, waktu kami secara hati-hati sesuai dengan firman-Mu, Engkau mengatakannya sendiri, kemanapun kami pergi, keuntungan, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami akan klaim janji-Mu itu di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.